Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup sampai hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayah bunda hebat, para orang tua calon siswa TK Qurrata Aini Baitus Salam, selamat datang dan selamat berkenalan dengan TK Qurrata Aini Baitus Salam. Melalui video ini saya akan memaparkan beberapa hal penting terkait TK Qurrata Aini Baitus Salam. Karena ini penting untuk diketahui agar ayah bunda tidak salah dalam memilih sekolah. Agar ketika ayah bunda memutuskan untuk menyekolahkan, menitipkan pendidikan putra-putrinya di TK Qurrata Aini Baitus Salam, ayah bunda benar-benar paham apa yang harus dilakukan, benar-benar paham akan diapakan anaknya di TK Qurrata Aini Baitus Salam. Kurikulumnya seperti apa, pendekatan pembelajarannya seperti apa, sehingga ayah bunda yakin untuk menyekolahkan putra-putrinya di TK Qurrata Aini Baitus Salam. Yang pertama tentang visi. Sebuah lembaga pasti harus mempunyai visi. Kami mempunyai visi TK Qurrata Aini Baitus Salam untuk menjadi TK Islam unggulan, baik unggul dalam proses, unggul dalam output, unggul dalam konten, yang mampu menghantarkan anak-anak untuk membekali mereka guna menjadi generasi yang solih, cerdas, dan kreatif. Setelah kita memaparkan visi, maka yang paling penting adalah menjelaskan misi. Bagaimana kita menjabarkan visi itu dalam sebuah aplikasi proses? Maka misi yang kita emban adalah kita ingin mengajarkan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Karena sejatinya belajar adalah peristiwa menemukan makna secara menyenangkan. Dan makna itulah yang nanti akan menjadi pengetahuan, skill, dan keterampilan anak-anak. Misi yang kedua dalam lembaga ini, kami akan menanamkan dasar-dasar akidah, akhlak, keislaman. Karena anak-anak di usia ini adalah usia emas, di mana mereka harus mempunyai pemahaman yang mendasar, pemahaman yang kuat, pembiasaan ibadah yang harus tertanam di benak mereka, dan itu harus mereka bawa sampai kelak besar mereka. Misi yang ketiga, kita sebagai sebuah lembaga pendidikan anak usia dini tentu harus meletakkan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan sebagai bekal mereka melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Berikutnya, karena kita sebagai TK Islam, maka tidak boleh diabaikan yang namanya membaca tulis Al-Quran sebagai hantaran buat anak-anak untuk kelak kemudian hari mencintai kitab sucinya, memahami, menghafalkan, dan mempelajarinya. Dan yang terakhir, ayah bunda sekalian, misi dari lembaga kita itu adalah bagaimana proses pembelajaran itu memberikan konsep diri yang baik kepada anak-anak, tentang kepercayaan diri, tentang konsep diri yang baik, yang positif, tentang karakter-karakter. Itulah 5 misi yang ingin kita canangkan untuk meraih visi lembaga sebagai sekolah PAUD, sebagai TK. Insya Allah dengan 5 misi itu kami membentuk anak-anak generasi yang solih, cerdas, dan kreatif. Insya Allah mudah-mudahan tercapai. Untuk mencapai misi itu, ayah bunda, kita perlu menyamakan. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita samakan. Peran kita masing-masing. Apa sih itu belajar? Apa peran anak? Apa peran orang tua? Apa peran guru? Sehingga kita tidak salah dalam memprosesnya. Ayah bunda sekalian, anak itu adalah dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Jadi sejatinya anak itu berada dalam fitrah ketauhidan. Proses pendidikan itu adalah proses untuk merawat fitrah itu sehingga fitrah itu tetap lurus dalam kebaikan. Itulah anak-anak dengan proses belajarnya. Kemudian apa peran tua? Orang tua adalah orang yang pertama dan utama yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Ayah terutama dialah yang suatu hari nanti di yaumil akhir akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawabannya bagaimana dia mendidik keluarganya, terutama anaknya. Oleh karena itu, kita harus menyamakan persepsi ini bahwa tugas utama mendidik, walaupun anak disekolahkan, tugas utama tidak akan pernah berpindah. Dia tetap pada pundak ayah ibunya.
Sehingga peran guru kemudian sebagai fasilitator, sebagai konektor, sebagai motivator yang akan menopang, yang akan membantu, melengkapi, menggenapi apa yang sudah ayah bunda ajarkan di rumah. Kolaborasi kerjasama antara proses pembelajaran dilakukan oleh anak, orang tua, dan guru di sekolah dalam frekuensi yang sama, ini insya Allah akan membuat kita akan lebih mudah mencapai visi dan misi lembaga. Ini harus kita samakan. Hal lain yang perlu saya sampaikan sebagai Direktur Perguruan di Yayasan Baitul Salam Bogor Raya Permai, karena kami membawahi juga SDIT, ayah bunda perlu tahu bahwa setiap lulusan dari TK Qurrata Aini Baitul Salam insya Allah menjadi prioritas untuk masuk di SDIT Qurrata Aini Baitul Salam. Akan tetapi kami tetap perlu menseleksi. Hanya yang kita seleksi adalah orang tua. Kalau di TK, ya bunda bekerja sama dengan para guru selama 3 tahun, maka di SD nanti dengan sistem pembelajaran yang jelas berbeda dengan anak TK, jangka waktu yang lebih lama yaitu 6 tahun, ini memerlukan komitmen orang tua yang kuat dari awal. Sehingga bagaimana keterlibatan ayah bunda selama di TK, aktif di parenting class, aktif komunikasi dengan guru, bisa bekerja sama menyamakan pola pendidikan di rumah dan sekolah, insya Allah itu menjadi catatan penting untuk sarana SDIT Qurrata Aini Baitul Salam. Terakhir, karena saya dari yayasan, saya perlu menginformasikan tentang berapa sih besarnya biaya pendidikan di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Insya Allah masih jauh lebih murah daripada TK-TK di luar sana. Hanya yang menarik di yayasan kami, selain uang pangkal, kalau uang pangkal itu untuk keperluan anak-anak semuanya, perlengkapan belajar selama 3 tahun itu. Dan yang paling penting adalah kita menyertakan uang wakaf, yaitu sebesar 1,5 juta, uang pangkal sebesar 5,5 juta. Nah, uang wakaf yang 1,5 juta itu kami wanti-wanti ayah bunda harus meniatkannya untuk wakaf. Karena niat itu akan mempengaruhi apa yang ayah bunda dapat. Kalau niat wakaf, ini seluruhnya kita pakai untuk wakaf sarana prasarana. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada ayah bunda sekalian. Berapa besarnya SPP? Hanya 350. Ini adalah tahun keempat kita tidak menaikkan SPP di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Insya Allah, biaya ini kalau kita niatkan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah sebagai ibadah kita kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Baik ayah bunda sekalian, insya Allah mudah-mudahan dengan paparan singkat ini ayah bunda mendapatkan gambaran dan mendapatkan kepastian kenapa ayah bunda harus menyekolahkan anak di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Dengan cara pandang yang tadi saya paparkan, kemudian dengan prestasi yang sudah diraih oleh TK Qurrata Aini Baitul Salam, dengan penggemblengan yang senantiasa kami lakukan kepada guru-guru, seluruh staf dan lain sebagainya, kami yakin insya Allah kerjasama yang baik antara guru dan orang tua akan membimbing kita, akan membuat anak menjadi anak yang solih, cerdas, kreatif, sesuai visi misi lembaga kita. Selamat bergabung di TK Qurrata Aini Baitul Salam. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk bekerja sama dalam amal soleh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati, Kepala TK Qurrata Aini Baitul Salam, Yayasan Baitul Salam Bogor Raya Permai. Ayah bunda sekalian, mari kita berkenalan dengan TK Qurrata Aini Baitul Salam. TK kami berdiri sejak tahun 2005 hingga tahun ini kami sudah berusia sekitar 15 tahun. TK Qurrata Aini Baitul Salam berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan pada tahun 2007 kami sudah melakukan akreditasi dengan nilai A+. Pada tahun 2019 kami melakukan akreditasi ulang dan alhamdulillah mendapatkan nilai A. Dan di tahun yang sama kami mendapatkan juara 2 sekolah berprestasi tingkat Kota Bogor. Kurikulum TK Qurrata Aini Baitul Salam merujuk kepada Permendikbud nomor 146 tahun 2014, kurikulum 2013 PAUD yang kita kenal sebagai Kurtilas.
Kurikulum tersebut kami integrasikan dengan kurikulum muatan lokal kami, seperti kurikulum pembiasaan 3 bulan, lalu ada pembiasaan akhlakul karimah yang sudah kami plotting selama 1 tahun, dan ada beberapa masukan dari kearifan lokal. Pendekatan belajar di TK Qurrataini Baitus Salam melalui pendekatan sentra, di antaranya sentra kognitif, di mana anak-anak dilatih kemampuan dasar kognitifnya seperti mengenal bentuk, mengenal angka, dan kemampuan dasar-dasar lainnya. Selanjutnya adalah sentra motorik halus. Nah, dalam sentra ini, anak diharapkan terlatih motorik halusnya guna mempersiapkan kemampuan motorik halus mereka di jenjang yang lebih tinggi. Sentra selanjutnya adalah sentra olah tubuh, di mana anak-anak dibiasakan untuk dapat seimbang dalam pengelolaan gerakan tubuhnya. Dan ini perlu dikembangkan sejak usia dini sehingga di jenjang yang lebih lanjut mereka sudah memiliki keseimbangan yang baik dan tentunya juga memiliki kemampuan dalam menciptakan daya seni. Yang ketiga adalah sentra keislaman. Mungkin sentra ini adalah sentra yang paling fundamental sebagai anak yang secara umum beragama Islam karena kami memberikan pendidikan dasar-dasar keislaman di sentra keislaman. Selanjutnya adalah sentra kreasi. Nah, sentra kreasi ini diharapkan anak-anak dapat terlatih dalam kreativitasnya dalam membuat sebuah karya sederhana. Selanjutnya adalah sentra imajinasi. Nah, di sentra imajinasi ini anak dilatih mengembangkan bahasanya, bertutur bahasa, dan dilatih dalam memberikan sebuah imajinasi sehingga nanti akan muncul ide-ide kreatif. Selanjutnya adalah sentra Ponika. Sentra ini juga menjadi salah satu sentra yang cukup digemari di kalangan siswa-siswi TK Qurrataini Baitus Salam. Yang dikembangkan di sentra Ponika adalah pengetahuan dasar-dasar keaksaraan dan dasar-dasar dalam kemampuan membaca. Dan yang tak kalah menariknya adalah sentra sains dan eksplorasi. Nah, di sini anak-anak dikembangkan untuk selalu berpikir kritis dan ingin tahu. Dan yang terakhir adalah sentra rancang bangun. Dalam sentra ini, anak-anak dikembangkan untuk mengenal bentuk, bangunan, dan ruang. Nah, demikian ada beberapa sentra yang disuguhkan di TK Qurrataini Baitus Salam dan tentunya selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa-siswi TK Qurrataini Baitus Salam. Dengan pendekatan-pendekatan itu, kami berharap perkembangan anak di usia dini akan lebih terpusat kepada apa yang ingin mereka lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kami dalam memberikan pendekatan yang pas di usia dini anak-anak yang menjadi usia keemasan di usia 1 sampai 8 tahun. Ada beberapa kegiatan unggulan yang tentunya menjadi unggulan di TK Qurrataini Baitus Salam. Apa itu? Di antaranya adalah camping dan manasik yang kami lakukan bersama ayah. Dan ada satu juga berkebun menggunakan baju ayah. Kenapa ini kami lakukan? Di sini kami berusaha menyeimbangkan pola asuh antara ibu dan ayah. Jadi mau tidak mau, ayah terlibat peran serta dalam pendidikan anak di usia dini. Dan ada satu hal lagi, dalam pengambilan rapot dan lembar perkembangan siswa atau yang kami sebut LPS, ini wajib diambil oleh ayah. Kenapa? Agar ayah merasa terlibat langsung dan dapat mengetahui perkembangan anaknya langsung dari laporan bu guru yang setiap hari menemani perkembangan anak-anak di sekolah. Sisi di TK Qurrataini Baitus Salam dikembangkan karakternya dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan Kiak Perform, di mana setiap anak diberikan kesempatan untuk memberikan tampilan atau suguhan apapun yang mereka bisa dalam rangka mengembangkan kepercayaan diri mereka. Dan yang kedua adalah kegiatan charity. Kegiatan charity ini terbiasa dilakukan oleh siswa-siswi TK Qurrataini Baitus Salam guna mengembangkan empati sosialnya terhadap masyarakat di lingkungan sekitar TK Qurrataini Baitus Salam. Program unggulan selanjutnya adalah kegiatan perpustakaan. Kami memiliki sekitar 800 koleksi buku yang bisa dipinjam oleh seluruh siswa-siswi TK Qurrataini Baitus Salam. Jadi habit itu yang ingin kami biasakan sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan buku dan nanti pada saat di rumah bisa tercipta kedekatan antara anak dan orang tua karena anak terbiasa minta untuk dibacakan buku yang mereka pinjam dari sekolah dan gemar membaca. Dan ada beberapa lagi kegiatan yang tentunya juga sangat menarik diikuti oleh anak seperti outing,
seperti pemeriksaan kesehatan yang kami lakukan 1 tahun selama 2 kali, sehingga per 6 bulan anak diperiksa kesehatannya oleh mitra kerja kami seperti puskesmas atau dokter di sekitar lingkungan sekolah. Ayah bunda sekalian, tentunya semua program yang kami jalankan tetap harus bersinergi dengan apa yang orang tua lakukan di rumah. Nah, bagaimana kita membuat titik temu itu? Kami membuat sebuah program parenting yang menjadi kurikulum wajib yang wajib diikuti oleh seluruh orang tua yang terlibat yang menjadi orang tua di TK Kurotaini Batu Salam. Nah, parenting itu menjadi sebuah kurikulum dasar menyamakan pola pandang kita sehingga anak mendapatkan pendidikan yang sama di 2 tempat yang berbeda, yaitu di sekolah dan di rumah. Hanya saja orang tua harus memberikan peran dan kontribusi terhadap sekolah dengan cara mengikuti dengan teratur kurikulum parenting yang sudah sekolah dan pihak komite buat. Dengan itu kami berharap semua pendidikan berada satu framing dengan sekolah. Ayah Bunda hebat, saat bergabung dengan kami, Ayah Bunda menjadi partner para guru dalam memaksimalkan stimulasi pada anak. Orang tua wajib memberikan treatment yang sama yang dilakukan sekolah. Kami memiliki buku penghubung yang menjadi jembatan informasi, kegiatan, dan perkembangan anak selama 1 pekan. Dan ada juga buku karakter yang wajib diisi oleh orang tua di rumah atas pembiasaan baik untuk mengembangkan karakter anak. Pola komunikasi orang tua dan sekolah tercipta dengan 2 arah, sehingga orang tua dapat memberikan masukan yang membangun untuk perkembangan sekolah ke depan. Dan ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu adalah ketertiban administrasi, agar semua proses dapat berjalan dengan baik. Dalam pembayaran administrasi, kami menggunakan EduPay dengan harapan dapat mempermudah mobilitas orang tua dalam pembayaran administrasi sekolah. Di TK Kurotaini Batu Salam, ada beberapa program yang mengedepankan pengembangan karakter dan pembiasaan baik pada anak. Di antaranya adalah program kudapan, di mana dalam program ini anak biasakan untuk memakan kudapan sehat yang disiapkan orang tua secara bergilir untuk seluruh anak. Di mana dalam proses pembuatan atau penyediaan kudapan, anak dilibatkan. Harapannya adalah anak merasa bangga dengan hasil keterlibatannya dan menumbuhkan kebiasaan berbagi. Program selanjutnya adalah makan siang bersama yang disiapkan oleh pihak sekolah. Dalam kegiatan ini, anak ditanamkan rasa tanggung jawab dalam memakan apa yang diambil, belajar tentang konsekuensi, mensyukur nikmat, dan kebersamaan tentunya. Anak juga terbiasa memakan makanan dengan pola seimbang, sehingga pada saat pulang, anak bisa langsung beristirahat dalam keadaan perut yang sudah nyaman. TK Kurotaini Batu Salam melayani 3 kelompok. Kelompok A dengan rentang usia 4-5 tahun. Kelompok B dengan rentang usia 5-6 tahun. Dan kelompok bermain dengan rentang usia 3-4 tahun. Untuk jadwal pembelajaran, kelompok A dan B melakukan pembelajaran di hari Senin sampai hari Jumat, dimulai dari jam 8 sampai jam 11.30. Kecuali di hari Jumat, pembelajaran berakhir di jam 10. Untuk kelompok bermain, memiliki jadwal pembelajaran yang sedikit berbeda. Dalam 1 pekan, kelompok bermain melakukan pembelajaran sebanyak 3 hari. Dan kurikulum di kelompok bermain lebih menekankan pada sosialisasi dan kemandirian anak. Dan sebagai informasi yang cukup penting juga, seluruh siswa dan staf guru di TK Kurotaini Batu Salam sudah terkoneksi dengan Dapodik sebagai sistem pendataan nasional dan sumber data utama pendidikan nasional. Sehingga saat lulus nanti, seluruh siswa-siswi TK Kurotaini Batu Salam telah memiliki nomor induk siswa nasional atau yang biasa disebut dengan NISN yang akan menjadi identitas siswa di jenjang selanjutnya. Untuk materi tahsin dan tahfiz, kami memiliki jam khusus yaitu dilakukan di pagi hari.
Metode tahsin yang kami gunakan adalah metode El-Tahfiz. Tiap anak akan dikelompokkan dan dibimbing oleh satu guru tahfiz dan tahsin. Untuk capaian tahfiz dan tahsin, kami memiliki perencanaan yang sudah diplotting di tiap bulannya. Dan orang tua diberikan buku panduan dengan harapan orang tua dapat mengajarkannya pula di rumah. Karena pencapaian perkembangan, dalam hal ini perkembangan tahsin dan tahfiz pada anak, tidak akan maksimal jika ayah dan bunda tidak kembali mengulang di rumah. Guru dan staf pendidik di TK Qurrataini Baitus Salam berasal dari perguruan tinggi dan universitas terkemuka di sekitar kota Bogor. Bahkan ada yang dari luar daerah loh. Dengan latar belakang pendidikan keguruan dan pendidikan anak usia dini. Namun, dalam rangka tetap menjaga mutu para staf dan pendidik, maka tahapan-tahapan upgrading tetap kami lakukan dengan dibuatnya pelatihan-pelatihan yang menunjang profesi sebagai pendidik untuk meningkatkan keprofesionalitasan. Upgrading juga tidak hanya dari pihak sekolah atau yayasan, namun juga upgrading dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Sebagai informasi, sudah ada 3 orang guru kami yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah. Dan setiap semester, para guru dan staf pendidik mendapat penilaian dari sekolah dan yayasan dalam bentuk rapor, sehingga setiap guru dan staf memiliki capaian-capaian untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang pendidik. Demikian ayah bunda paparan singkat tentang TK Qurrataini Baitus Salam. Selamat bersinergi dalam mendidik putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.